Mendengar itu, lelaki tua berjubah panjang itu menunjukkan sedikit ketertarikan. Sebagai muridku, kau bahkan tidak bisa memelihara seorang wanita. Tuan, saya, Qin Zhengyang merasa sangat tersinggung. Pria tua berjubah panjang, aku tidak butuh alasan apapun. Awalnya, aku ingin membantumu membunuh anak laki-laki ini, tetapi sekarang tampaknya kau harus melakukannya sendiri. Hanya dengan membunuhnya sendiri barulah Anda benar-benar bisa mendapatkan manfaat darinya. Aku telah mengajarimu beberapa teknik bela diri langka. Sekarang saatnya untuk menunjukkan hasilnya. Qin Zhengyang berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Baik, guru." Tepat ketika Qin Zhengyang hendak pergi, lelaki tua berjubah panjang itu angkat bicara, "Tunggu sebentar." Kemudian, terdengar suara mendesing. Qin Zhengyang mengulurkan tangannya dan membukanya, dengan cepat menemukan sebuah pil tergeletak di telapak tangannya. Pria tua berjubah panjang itu berkata dengan tenang, "Pil ini dapat meningkatkan kekuatanmu sedikit. Kuharap kau tidak akan mengecewakan tuanmu." "Baik, Tuan." Qin Zhengyang menggenggam pil itu erat-erat dan berjalan menuju Ye Chen dan Xia Ruoxue. Qin Zhengyang berhenti, matanya yang dingin tertuju pada Xia Ruoxue, dan berkata, "Dasar jalang, apakah kau sudah lupa pelajaran yang kuberikan padamu waktu itu? Aku sudah memperingatkanmu, kau adalah wanitaku, wanita Qin Zhengyang, dan tak seorang pun berhak menyentuhmu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan tangan pria itu, nikahi aku, dan kemudian izinkan aku menceraikanmu di depan semua orang di Provinsi Jiangnan. Jangan berpikir bahwa hanya karena anak ini ada di belakang kalian, keluarga Qin tidak berdaya. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian berdua, apa arti ketidakberartian yang sebenarnya." Setelah Qin Zhengyang selesai berbicara, dia menelan pil yang diberikan oleh lelaki tua berjubah panjang itu. Ye Chen menatap Xia Ruoxue dan berkata dengan tenang, "Apakah kau ingin menikahi Qin Zhengyang?" "Xia Ruoxue, aku tidak akan menikah dengannya." Ye Chen melirik Xia Ruoxue, "Baiklah, aku akan membunuhnya." Detik berikutnya, Ye Chen berubah menjadi bayangan kabur dan melesat keluar. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu seluruh area. Efek obat itu pada tubuh Qin Zhengyang terasa sangat kuat, dan kekuatannya terus meningkat. Melihat Ye Chen berlari ke arahnya, dia meraung dan mengepalkan kedua tinjunya. Hembusan udara tipis keluar dari kepalan tangan itu. Serangkaian ledakan udara terdengar, sangat menakutkan. Bang! Kedua kepalan tangan itu berbenturan, menghasilkan suara keras seperti guntur. Qin Zhengyang merasakan kekuatan dahsyat menghantamnya, dan tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Dia menyadari bahwa bahkan setelah meminum ramuan itu, dia tetap tidak mampu menahan kekuatan pukulan anak itu. Mata Qin Zhengyang dipenuhi rasa takut. Dia tahu Ye Chen itu kuat, tapi dia tidak menyangka Ye Chen sekuat ini. "Kau bukan tandinganku, dan kau tidak pantas menjadi tandinganku." Suara tenang Ye Chen terdengar. Para tamu di sekitarnya benar-benar tercengang. Qin Zhengyang dianggap sebagai jenius terkemuka di Provinsi Jiangnan, namun dia bahkan tidak mampu menahan kekuatan pukulan Ye Chen. Namun setelah dipikirkan lebih lanjut, sebenarnya itu cukup normal. Lagi pula, Ye Chen membunuh Tang Ao saat itu. Masih ada kesenjangan kekuatan antara Tang Ao dan Qin Zhengyang. Tepat saat itu, ayah Qin melemparkan tombak panjang ke arah Qin Zhengyang. "Zhengyang, gunakan pistol ini pada bocah nakal ini." Qin Zhengyang menangkap tombak itu dengan satu tangan. Sosoknya melesat, dan tombak itu menusuk udara, jelas-jelas bertujuan untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen memperhatikan tombak itu mendekat dan senyum tenang muncul di bibirnya. Di detik terakhir, aura pembunuh meletus dari tubuhnya. Dia melangkah maju, energi sejatinya mengalir di lengannya. "Kau pikir kau pantas mengacungkan pistol di depanku? Satu jari saja sudah cukup. Pergi sana." Teriakan marah Ye Chen menggema di seluruh rumah besar itu. Dengan suara "krak" yang sangat mengejutkannya, begitu tombaknya menyentuh jari-jari Ye Chen, kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul. Tombak itu langsung hancur berkeping-keping. Dia terkejut menemukan lubang berdarah di telapak tangannya. Bukan hanya patah, tulangnya hancur berkeping-keping. Qin Zhengyang memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang, menabrak dinding, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Tatapan mata Ye Chen sedingin es saat dia mencakar leher Qin Zhengyang. "Sudah kubilang, aku akan datang sendiri untuk mengambil nyawamu." Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa semuanya akan berjalan begitu luar biasa.
Bukan Qin Zhengyang yang terlalu lemah, tetapi Ye Chen yang terlalu kuat. Satu pukulan dan satu tendangan jari sudah cukup untuk melukai Qin Zhengyang dengan parah. Kerumunan itu menahan napas, tidak memandang Qin Zhengyang, melainkan lelaki tua berjubah panjang itu. Dengan kondisi muridnya yang begitu menyedihkan, mengingat kekuatan Ye Chen, tidak mungkin ada siapapun di keluarga Qin yang bisa mengalahkannya. Ketika pandangan mereka tertuju ke arah lelaki tua berjubah panjang itu, mereka mendapati bahwa dia tidak ada di manapun. Detik berikutnya, suara tua menggema di seluruh istana Nankin. Beraninya kau menyentuh muridku, Lin Mosan. Kau mencari kematian. Suaranya seperti gelombang suara yang memekakkan telinga yang menyapu daratan, menyebabkan bumi bergetar. Tekanan yang sangat kuat menyelimuti seluruh rumah besar itu. Beberapa individu yang lebih lemah bahkan sampai batuk mengeluarkan darah. Xia Ruoxue juga merasa sedikit tidak nyaman. Xia Ruoxue tampak pucat, aku baik-baik saja. Karena pada saat itu, bayangan gelap melesat menuju Ye Chen dengan kecepatan tinggi. Ye Chen tentu saja langsung menyadari kehadiran Lin Mosan. Dia tidak berani lengah sedikit pun. Dasar semut kecil, kau hanya kultivator alam pergerakan Qi, apa kau benar-benar mengira dirimu bos provinsi Jiangnan? Kau mencari kematian. Tatapan mata Lin Mosan dingin membeku, dipenuhi niat membunuh. Saat tinju itu menghantam, Ye Chen seketika merasakan tekanan kuat menerjangnya, seperti badai yang mengamuk, aura kematian yang ekstrim menyelimutinya. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga Ye Chen bahkan tidak sempat menggunakan kemampuan bela dirinya. Ledakan, suara dentuman dahsyat terdengar, dan Ye Chen merasakan kekuatan luar biasa menyapu dirinya, menyebabkan dia terhuyung mundur 8 langkah. Hanya dengan satu pukulan itu, Ye Chen menyadari bahwa kekuatan orang ini tidak hanya jauh melampaui kekuatannya sendiri, tetapi bahkan jauh melampaui kekuatan raksasa. Brengsek, kita benar-benar telah menemukan lawan yang sepadan. Lin Mosan sama sekali tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk berpikir. Aku sudah memperbaiki rantai selama puluhan tahun. Jika aku bahkan tidak bisa menggerakkan bocah kecil sekalipun, maka aku akan menjadi bahan tertawaan di dunia bela diri. Kali ini, Lin Mosan melepaskan serangan telapak tangan yang dahsyat. Dia tidak berniat memberi Ye Chen jalan keluar. Ekspresi serius muncul di wajah Ye Chen, dia menyerah pada kuburan reinkarnasi. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Menghadapi ahli kelas atas seperti itu, dia bisa melampaui batas kemampuannya dalam pertempuran. Satu-satunya cara untuk melawan mereka adalah dengan jurus telapak api pembakar surga. Ye Chen mengumpulkan seluruh energi sejati dari dantiannya ke dalam satu telapak tangan. Dengan lambaian tangannya, cahaya menyambar, angin menderu, dan api berkobar. Serangan telapak tangan merah menyala dilancarkan. Sebuah energi yang sangat dahsyat meledak. Energi itu menghantam Lin Mosan seperti binatang buas raksasa. Bumi bergetar, Lin Mosan tidak berniat untuk berhenti. Energi sejatinya berputar di sekelilingnya saat dia melancarkan serangan tipuan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ilusi itu langsung hancur berkeping-keping, dan gelombang kejutnya meledak. Terdengar suara benturan keras, dan Lin Mosan merasakan kegelapan tiba-tiba di depan matanya. Organ dalamnya terguncang hebat, dadanya terasa sesak, tenggorokannya terasa perih, dan dia muntah darah. Dia terlempar. Melihat pemandangan itu, ekspresi ngeri terlintas di mata Qin Zhengyang, dan dia menarik napas dalam-dalam. Melihat Ye Chen lagi, seolah-olah dewa kematian sendiri berdiri di depan mereka. Jarak antara keduanya sangat lebar, seperti jurang yang tak dapat dilewati. Dia berpikir bahwa dengan menjadi murid orang itu, dia bahkan bisa menjadi orang nomor 1 di China bertahun-tahun kemudian. Setelah memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah. Bukan hanya Qin Zhengyang, Ling Feng dan Lu Hansuang, memusatkan perhatian mereka pada pemuda yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Pemburu ini menakutkan. Kekuatan dari satu pukulan telapak tangan itu bahkan membuat ahli dari Gunung Kunlun itu terpental. Mereka bahkan merasa bahwa berpihak pada keluarga Qin kali ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Tepat saat itu, Lin Mosan tiba-tiba tertawa dan berkata, jika aku tidak salah. Ini adalah seni bela diri tingkat atas dari Kunlun Void. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau menguasainya, itu tidak penting lagi. Lagi pula, serangan telapak tangan ini telah menghabiskan seluruh energi sejati di dantianmu.
Seorang kultivator alam manipulasi ki biasa tidak akan pernah bisa melepaskan jurus seperti itu. Sekarang, kematianmu sudah dekat. Tatapan matanya berubah dari takut menjadi penuh intensitas membara. Jika dia menguasai seni bela diri ini, kekuatannya pasti akan meningkat lebih dari 5 kali lipat. Tatapan mata Ye Chen sangat serius. Memang, jurus telapak pembakar langit itu sangat kuat, tetapi terlalu mendominasi. Awalnya dia mengira bisa membunuh Lin Mosan hanya dengan satu telapak tangan. Tapi dia tidak menyangka jurus itu hanya akan melukai Lin Mosan dengan parah. Bibir Lin Mosan melengkung membentuk seringai. Dasar semut, mari kita lihat bagaimana kau bisa menghentikanku sekarang. Bersamaan dengan itu, dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, kepalan tangan itu seolah menembus waktu. Ledakan. Tepat saat itu, raksasa itu menyerbu keluar. Dia berdiri di depan Ye Chen dan melancarkan serangan langsung dengan pukulan telapak tangan. Dalam sekejap, pukulan itu menghantam Lin Mosan, dan terdengar ledakan besar, menyebabkan raksasa mundur dengan keras. Tubuh Lin Mosan tersentak sesaat sebelum ia kembali berdiri tegak, berbalik, dan melayangkan pukulan kedua ke arah raksasa. Aku tidak menyangka kau memiliki ahli kuat lain di sisimu. Namun, kekuatan ahli ini masih satu tingkat di bawahku. Bang, itu adalah pertarungan sengit lainnya, yang tak tertandingi dan tak ada bandingannya. Lin Mosan mundur selangkah, sementara Luocha justru mundur 5 langkah. Tidak hanya itu, darah sudah mengalir dari sudut mulut raksasa, dan organ dalamnya pun berguncang. Meskipun terluka, dia tetap berdiri di depan Ye Chen. Karena jika Ye Chen sampai terlibat masalah, dia pasti akan mati juga. Lin Mosan berhenti di tempatnya. Apa kau sudah gila? Perbedaan kekuatan antara kau dan makhluk kecil ini sangat besar, mengapa kau melindungi anak ini? Mata raksasa sedingin es, kau tidak berhak menghina tuanku, matilah. Ekspresi Lin Mosan semakin aneh. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tokoh berpengaruh mau menjadi pelayan anak ini. Sebelum dia sempat memikirkannya, raksasa itu sudah bergegas keluar. Dengan aura buas, seperti binatang buas yang kelaparan, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menuju ke arah Lin Mosan. Hukuman mati di pengadilan. Lin Mosan berteriak marah, sosoknya menghilang, lalu hembusan angin bertiup. Dengan bunyi patah yang tajam, lengan raksasa itu terlihat terputus, darah berhamburan seperti hujan. Namun Lin Mosan tetap kokoh seperti Gunung Tai. Alam kekuasaannya sebenarnya hanya 2 alam kecil lebih tinggi dari alam raksasa. Namun, ilmu bela diri yang ia bawa dari Gunung Kunlun jauh lebih ampuh daripada ilmu bela diri raksasa. Kemudian, Lin Mosan mengangkat kakinya dan menendang Luocha tepat di dada. Bang! Raksasa yang sudah terluka parah itu terlempar jauh. Benda itu membentur dinding dengan keras. Benda itu menerobos sebagian tembok. Pertempuran ini merupakan kekalahan telak. Lin Mosan mendongak, menatap dingin ke arah Ye Chen di depannya. Seringai muncul di wajahnya, para pemburu, bukan apa-apa. Sekarang kau punya apa untuk melawanku? Jika aku tidak muncul di Provinsi Jiangnan, kau mungkin benar-benar menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Bahkan, dengan bakatmu. Tapi sayangnya, kau sudah bertemu denganku. Hening, hening total. Satu-satunya suara dari bawah panggung adalah orang-orang yang menelan ludah. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Namun, Lin Mosan benar-benar layak masuk dalam peringkat 20 besar di daftar Grandmaster. Bahkan menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Lin Mosan memancarkan aura yang sangat kuat. Semua orang berpikir, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemburu Ye Chen. Selalu ada gunung yang lebih tinggi untuk didaki. Melihat hal itu dari jauh, Lu Hansuang gemetar dan bertanya kepada Ling Feng, "Ayah, apakah benar-benar tidak ada cara lain?" Ling Feng menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Kali ini, Ye Chen akan celaka. Inilah mungkin harga yang harus dibayar atas kesombongan. Tidak seorang pun di seluruh provinsi Jiangnan yang mampu menghentikan Lin Mosan. Pada saat itu, sebuah pedang pendek tiba-tiba muncul di tangan Lin Mosan. Aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Jika kau berlutut dan memohon ampun, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup beberapa menit lagi. Kata-katanya begitu tenang sehingga seolah-olah telah menentukan nasib Ye Chen. Semua orang mengira Ye Chen mungkin akan berlutut dan memohon ampun. Tapi dia tidak melakukannya. Ye Chen menatap tajam ke arah Lin Mosan, pedang pembunuh naga muncul di tangannya.
Kau berani menyuruhku berlutut. Kau tidak punya hak. Detik berikutnya, Ye Chen melesat keluar, pedang pembunuh naga melesat di udara dengan suara mendesing, langsung membentuk busur yang mengerikan. Mereka membidik langsung ke leher Lin Mosan. Lin Mosan tidak menunjukkan niat untuk menghindar, dan pedang pendeknya mengenai sasaran. Patah. Kejadian aneh terjadi, pedang pendek Lin Mosan patah. Tidak hanya itu, pedang pembunuh naga milik Ye Chen benar-benar menebas dada Lin Mosan. Bajunya robek, darah segar merembes keluar. Meskipun dia tidak terluka parah, siapa yang menyangka bahwa Ye Chen, yang sudah mencapai batas kemampuannya, masih bisa melepaskan niat membunuh seperti itu. Hanya Xia Ruoxue yang menyadari bahwa Ye Chen memiliki 3 jarum perak yang tertancap di lengannya. Ye Chen bukan hanya seorang kultivator. Dia juga seorang dewa pengobatan. Memanfaatkan kelengahan Lin Mosan, Ye Chen melakukan gerakan lain. Pedang pembunuh naga tampak menghancurkan segalanya, terus mengumpulkan niat pedang saat melesat ke arah Lin Mosan. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Tak ada yang menyangka Ye Chen tiba-tiba mengamuk. Lin Mosan terpaksa mundur berulang kali, terutama karena dia belum pernah melihat kemampuan pedang Ye Chen sebelumnya. Kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, ditambah dengan energi sejati yang terkumpul di sekitar Ye Chen, anak ini pasti berasal dari Kunlun Void. Dia mengabaikan segalanya dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih pedang pembunuh naga yang diarahkan kepadanya. Meskipun energi sejatinya melindungi tangannya, pedang pembunuh naga tetap berhasil menembus energi tersebut. Wajah Lin Mosan dipenuhi amarah. Dia meraung dan rela terluka jika ingin melayangkan pukulan. Bang! Keduanya berpisah dan masing-masing mundur 5 langkah. Asap tebal mengepul, debu memenuhi langit. Jarum-jarum perak di tubuh Ye Chen telah terlempar akibat gelombang kejut. Brengsek, Xia Ruoxue merasakan sesuatu dan dengan cepat membantu Ye Chen berdiri, sambil berkata dengan penuh perhatian, Ye Chen, aku akan membawamu pergi. Ingin pergi, bermimpi. Detik berikutnya, Lin Mosan yang penuh amarah menyerbu dengan semburan energi. Energi di telapak tangannya dengan cepat memadat, membentuk duri tajam begitu dilepaskan. Begitu menembus tubuh manusia, kematian sudah pasti. Tidak ada yang menghindar. Yang mengejutkan semua orang, Xia Ruoxue berdiri di depan Ye Chen tanpa ragu-ragu. Rumput, Ye Chen kini sangat marah. Mungkinkah bencana berdarah yang diramalkan lelaki tua itu untuk Xia Ruoxue sedang terjadi sekarang? Kecelakaan yang dialami Xia Ruoxue bukan disebabkan oleh alasan lain. Itu semua karena dia. Memikirkan hal ini, wajah Ye Chen menjadi sangat garang. Dia merasakan siklus reinkarnasi di pemakaman. Mungkin karena terpengaruh oleh kemarahan Ye Chen, batu nisan yang dipenuhi aura kematian itu benar-benar mulai berputar dan memancarkan cahaya kemasan. Darah dingin mengalir di batu nisan itu. Seperti dewa pembantaian yang merangkak keluar dari neraka. Saat itu, mata Ye Chen merah padam. Tepat ketika dia hendak mengaktifkan batu nisan, sebuah suara yang jernih namun kekanak-kanakan terdengar. Wow! Mereka bahkan tidak menghubungiku untuk ikut bertarung. Mendengar suara itu, mata Ye Chen tiba-tiba membelalak. Ini, dia menoleh dengan cepat dan melihat seorang gadis kecil dengan 2 kepang berlari ke arahnya. Gadis itu sangat cepat, tiba di depan Ye Chen dalam sekejap mata. Melihat Lin Mosan berlari ke arah mereka, gadis itu tersenyum dan menggulung lengan bajunya. Kau, Pak Tua, aku sudah memperhatikanmu sejak kita di bandara. Sempurna. Sudah lama kita tidak bertengkar, ayo kita pemanasan. Setelah mengatakan itu, gadis itu sedikit menekuk kakinya, mengambil posisi bertarung seperti harimau yang memburu mangsanya. Bang! Sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi ngeri terpancar di banyak wajah. Retakan yang dalam di tanah membuat. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa melepaskan kekuatan sebesar itu? Gadis kecil ini mungkin masih duduk di sekolah dasar atau menengah. Sungguh sulit dipercaya bahwa ini benar-benar terjadi. Lin Mosan awalnya meremehkannya, tetapi ketika dia melihat aura luar biasa yang terpancar dari gadis kecil itu, ekspresinya berubah. Menguasai, telapak tangan pembalik gunung, Lin Mosan meraung pelan, menyerang langsung ke mahkota gadis kecil itu. Dia menyerang dengan kekuatan mematikan dalam satu gerakan. Suara ketukan telapak tangannya yang menciptakan gemuruh samar di udara terdengar seperti deru angin atau gemuruh guntur. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup kencang, dan sebuah kekuatan energi, yang hampir terasa nyata, melesat langsung ke arah gadis kecil itu.
Gadis kecil itu terus bergumam, "Hei, Pak Tua, kau punya keahlian. Lumayan, lumayan sekali. Biar kutunjukkan pukulan terbangku yang tak terkalahkan." Begitu selesai berbicara, gadis itu menjadi serius dan tiba-tiba melayangkan 10 pukulan dari udara kosong di depannya. Kepalan tangan saling tumpang tindih, dan dalam sekejap, 10 pukulan digabungkan menjadi satu, melepaskan ledakan kekuatan tiba-tiba saat Lin Mosan menerjang di depannya. Bang! Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Pria tua itu berpikir dia akan membunuh gadis kecil itu di tempat, tetapi tanpa diduga, sebuah kekuatan yang sangat kuat menembus lengannya. Bahkan cairan itu sampai merambah ke organ dalamnya. Pupil matanya membesar, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Secercah keseriusan terpancar di matanya saat ia menatap gadis kecil yang kembali berlari ke arahnya dalam sekejap mata. Lin Mosan menyingkirkan rasa jijiknya dan niat membunuhnya meledak. Ia kembali menghampirinya dengan momentum yang menderu. Gadis kecil itu meregangkan tubuhnya saat Lin Mosan menyerbu ke arahnya. Kupikir dia seorang master, tapi sekarang dia hanya sampah. Kata-kata itu membuat Lin Mosan tersipu dan wajahnya memerah. Hukuman mati di pengadilan. Lin Mosan ternyata dipanggil sampah oleh seorang bocah nakal. Ini adalah penghinaan. Penghinaan yang terang-terangan. Dia mengubah kepalan tangannya menjadi cakar, dan kelima jarinya mencengkeram erat dada gadis kecil itu. Dia ingin menembus tubuh gadis ini, untuk mencabut jantungnya. Gadis kecil itu memutar matanya ke arah Lin Mosan dan mendesah, "Kau tidak percaya padaku ketika ku katakan kau sampah. Apa kau tadi mau menyakiti anak itu? Dia pacarku, kau tidak berhak menyentuhnya. Tapi, Pak Tua, jika Anda bisa menahan 3 gerakan saya tidak akan bergerak." Detik berikutnya, sosok gadis kecil itu tiba-tiba menghilang. Seperti badai yang tiba-tiba, ekspresi Lin Mosan berubah drastis, dia kehilangan arah serangannya. Dia melihat sekeliling dengan cemas, takut gadis kecil itu tiba-tiba muncul dari suatu tempat dan menyerangnya. "Pak Tua, nenekmu sudah datang." Sebuah suara yang jernih dan dingin terdengar. Lin Mosan tiba-tiba mengayunkan cakarnya, mencengkeram sumber suara itu dengan erat. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah kepalan tangan berwarna merah muda yang lembut melesat menembus udara dan meluncur ke arahnya. Langkah pertama, mata Lin Mosan menyipit, dan dia melawan dengan cara yang berantakan. Dengan jeritan, dia terlempar ke belakang oleh kekuatan yang luar biasa. Ia membutuhkan lebih dari 10 langkah sebelum akhirnya berhenti. Ia hampir jatuh ke tanah. Semua orang terkejut saat itu. Mereka mengira Lin Mosan sudah menjadi orang terkuat di provinsi Jiangnan. Sekarang, entah dari mana, seorang gadis kecil lainnya muncul. Dia bahkan berdiri di samping Ye Chen. Masalahnya adalah, gadis ini terlalu kasar. Serentak terdengar suara terkejut saat semua orang menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Tepat ketika Lin Mosan kembali berdiri tegak, sebuah suara jernih terdengar lagi. "Pak Tua, giliranmu yang kedua." Bang! Lin Mosan tidak mampu membalas dan kembali dipukul mundur. Kali ini, lengannya hampir mati rasa karena kaget. Siapa sangka setan kecil tiba-tiba muncul entah dari mana. Langkah ketiga, Lin Mosan hendak berdiri ketika gadis kecil itu sudah berdiri di depannya. Lin Mosan benar-benar panik kali ini. Pupil matanya membesar karena ketakutan yang luar biasa. Dengan bunyi, krek, yang keras, tulangnya patah. Tidak hanya itu, tubuhnya terlempar tinggi ke udara, dan dia terpental ke belakang dengan keras, menabrak dinding istana Nankin. Tembok itu runtuh. Lin Mosan berusaha sekuat tenaga untuk bangun, tetapi dia tidak bisa berdiri lagi. Tubuhnya kejang-kejang, dan dia batuk mengeluarkan darah. Bahkan ia mengeluarkan raungan yang sangat menyayat hati. Siapa sangka, dia baru saja keluar dari Gunung Kunlun, dan mengira kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya, tetapi tanpa diduga, gadis kecil ini menjadi satu-satunya yang mampu memecahkan kebuntuan. Dia ternyata kalah dari seorang gadis kecil. Engah. Dia merasa dihina dan tidak bisa menahan diri lagi, meludahkan seteguk darah lagi. Sekalipun dia selamat, dia akan menjadi sampah yang tidak berguna. Pada saat itu, seluruh istana Nankin diselimuti keheningan yang mencekam. Siapa sangka Lin Mosan yang menakutkan itu akan dihancurkan sampai mati oleh seorang gadis kecil hanya dalam 3 gerakan. Semua orang tersentak kaget, rasa takut menyelimuti mereka. Qin Zhengyang, yang sudah duduk tegak, mulai gemetar lebih hebat lagi.
Ia tiba-tiba teringat sesuatu, segera berdiri, membungkuk kepada gadis kecil itu, dan berkata, "Saya tidak menyadari kehadiran Anda, senior." "Saya Qin." Sebelum ia selesai berbicara, gadis kecil itu melirik dingin ke arah Qin Zhengyang dan berkata, "Kau pikir kau siapa? Pergi bermain di tempat lain." Suara Qin Zhengyang tiba-tiba terhenti. "Ya, Anda benar, Pak." Qin Zhengyang memanggilnya, senior, tetapi bibirnya berkedut. Gadis kecil itu sama sekali mengabaikan Qin Zhengyang, berjalan menghampiri Ye Chen, tersenyum, dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan, cepat puji aku." Ye Chen memutar matanya ke arah gadis kecil itu dan mengucapkan satu kata dengan acuh tak acuh, "Pergi sana." Semua orang terkejut dan tersentak ketika mendengar Ye Chen berbicara kepada seniornya dengan nada seperti itu. Pria ini baru saja membunuh Lin Mosan. Kemarahan senior muda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan Ye Chen. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi, gadis kecil itu cemberut dan berkata dengan tidak senang, "Ye Chen, kau menindasku lagi." Apa? Rekan kerja junior itu tidak marah. Pada saat itu, semua orang di lapangan terkejut. Bahkan Lu Hansuang dan Ling Feng hampir membeku, mata mereka tiba-tiba menyipit ekstrim. Intinya adalah mereka menemukan bahwa senior muda ini sebenarnya bersikap manis terhadap Ye Chen. Pakar sehebat itu ternyata harus bertindak sesuai keinginan Ye Chen. Ekspresi rumit terlihat di mata semua orang. Mereka tahu betul bahwa mulai hari ini, Provinsi Jiangnan mungkin akan menjadi milik Ye Chen. "Ye Chen, alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah..." Gadis kecil itu hendak berbicara ketika Ye Chen menyela. "Kita bicarakan nanti saja. Aku ada urusan yang harus diurus sekarang." Nada bicara Ye Chen tidak diragukan lagi, tetapi gadis kecil itu tidak menunjukkan kemarahan dan berdiri diam di samping Xia Ruoxue. Dia mendongak menatap wajah lembut Xia Ruoxue. Tatapannya bergerak ke bawah, perlahan tertuju pada dada Xia Ruoxue, lalu ia melirik dirinya sendiri dengan santai dan bertanya, "Saudari, berapa ukuran tubuhmu?" Xia Ruoxue. Ye Chen menelan 2 pil, dan energi sejati di dantiannya sedikit lebih terkonsentrasi. Setidaknya ini tidak akan terlalu memalukan. Dia berjalan menuju Qin Zhengyang, langkahnya ringan, namun seperti langkah kematian. Pada saat itu, Qin Zhengyang panik. Tanpa Lin Mosan, apa yang bisa digunakan keluarga Qin untuk melawan Ye Chen? Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Kau jangan mendekat." Qin Zhengyang mundur beberapa langkah. "Aku tidak suka ancaman, tapi kau pantas mati. Dan kau harus mati." Suara Ye Chen terdengar seperti ratapan kematian. Qin Zhengyang mengabaikan segalanya dan langsung berlutut di depan Ye Chen. "Tuan Ye, tolong selamatkan nyawa saya. Saya bersumpah tidak akan pernah lagi membuat masalah bagi Ruoxue." "Tidak perlu." Begitu selesai berbicara, Ye Chen mencengkeram leher Qin Zhengyang dengan kelima jarinya. Rasa sesak napas yang kuat menyelimutinya. Dengan bunyi, kerak, lehernya patah di tempat. "Bukan hanya kau yang akan mati, tetapi semua orang di keluarga Qin juga akan mati." Ye Chen tidak memiliki rasa iba terhadap musuh-musuhnya. Ini adalah prinsipnya. Jika keluarga Qin tidak dihancurkan hari ini, mereka pasti akan menjadi masalah di masa depan. Ketika ayah Qin dan para ahli lainnya dari keluarga Qin melihat Qin Zhengyang dibunuh, wajah mereka menjadi sangat garang. Pria ini benar-benar membunuh putra kesayangannya. "Kau berani membunuh anakku. Kau mencari kematian." Mengetahui bahwa kekuatan Ye Chen belum pulih sepenuhnya, ayah Qin meraih pedang panjang, melangkah, dan terbang seolah menembus udara. Gadis kecil di sampingnya berkata dengan tenang, "Apakah Anda butuh bantuan?" "Tidak perlu." Ye Chen menjawab, menelan beberapa pil pengumpul ki lagi, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Menangani orang tua ini semudah menghancurkan semut. Dia berubah menjadi bayangan kabur dan melesat keluar seperti harimau yang menuruni gunung. Dalam sekejap mata, mereka tiba di hadapan ayah Qin. Ayah Qin mengayunkan pedang panjangnya, busurnya dipenuhi dengan kematian dan amarah, langsung menebas ke arah Ye Chen. "Dasar binatang kecil, matilah." Ayah Qin jauh lebih berkuasa daripada Qin Zhengyang, jika tidak, dia tidak akan menjadi kepala keluarga Qin. Namun, kekuatannya masih agak lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan Ye Chen. Ye Chen menghunus pedang pembunuh naga dan mengayunkannya secara horizontal dengan satu serangan. "Kau tidak pantas melawanku dengan pedang." Pedang pembunuh naga itu memadat menjadi bayangan pedang yang panjang. Bayangan pedang menyelimuti langit dan bumi.
Merasakan aura yang menakutkan itu, wajah Ayah Qin dipenuhi rasa takut. Matanya menyipit tajam. Bagaimana mungkin anak ini begitu kuat? Mengapa mereka masih memiliki kekuatan tempur seperti ini? Tak mau menyerah, ia menangkis serangan itu dengan pedangnya. Namun siapa yang mampu menahan kekuatan pedang pembunuh naga? Pedang panjang di tangannya hancur tanpa peringatan. Menguasai. Para ahli keluarga Qin lainnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan semuanya menuju ke arah Ye Chen. Ye Chen sama sekali tidak takut. Orang-orang ini mungkin dianggap cukup kuat di dunia bela diri Provinsi Jiangnan, tetapi mereka bukanlah tandingan Ye Chen. Darah dan daging berhamburan kemana-mana, dalam sekejap mata, tak satu pun dari banyak ahli keluarga Qin yang selamat. Dengan setiap orang yang terbunuh, aura berdarah dari batu nisan ketiga di kuburan reinkarnasi semakin kuat. Sesosok hantu pedang berwarna merah darah bahkan terbentuk di atas batu nisan. Pedang berlumuran darah itu tergantung 100 kaki di atas batu nisan. Pemandangan berdarah di Nankin Manor mengejutkan semua tamu yang hadir. Hati semua orang bergetar. Ini tentu saja termasuk Ling Feng dan Lu Hansuang. Mata indah Lu Hansuang dipenuhi dengan kejutan dan kengerian. Sejak ia terluka dan dengan gegabah menerobos masuk ke Villa Ye Chen, ia telah merasakan misteri di balik pria ini. Namun pada saat ini, dia menyadari bahwa pria ini tidak lagi bisa digambarkan sebagai sosok misterius, dia seperti lubang hitam, dan mustahil untuk melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Pada hari itu, Ye Chen mengatakan bahwa jika Istana Blood Plum berani menyinggungnya lagi, dia akan membantai seluruh Istana Blood Plum. Lu Hansuang selalu menganggap ini hanya sekadar membual. Sekarang tampaknya ancaman Ye Chen itu nyata. Tatapan mata Ling Feng juga sangat berat. Sebagai pemimpin cabang Jiangnan dari Istana Plum Darah, dia sangat sensitif terhadap pembunuhan dan kematian. Ye Chen kini praktis terlahir untuk membunuh, menjadikannya kandidat yang sangat cocok untuk Istana Blood Plum, namun dia tidak berani mengundang Ye Chen untuk bergabung dengan Istana Blood Plum lagi. Beberapa orang memang ditakdirkan untuk berada di puncak. Bahkan Istana Blood Plum di ibu kota pun demikian. Setelah beberapa saat, Istana Nankin menjadi sunyi. Hanya Ayah Qin yang terluka yang tersisa. Matanya tertuju pada Ye Chen, yang mendekat selangkah demi selangkah. Dia tidak mempedulikan hal lain dan buru-buru mengeluarkan sebuah token giok. Ye Chen, apakah kau mengenali Liontin Giok ini? Ye Chen melirik Liontin Giok itu, yang bertuliskan kata-kata, seni bela diri, dan diukir dengan naga emas yang tampak hidup. Aku tidak mengenalnya. Ayah Qin terkejut, lalu dengan cepat berkata, aku terlibat dalam kasus besar dengan Biro Seni Bela Diri Tiongkok dan berada di bawah perlindungan. Token giok ini sama saja dengan surat perintah kematian dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Tidak ada yang bisa menyentuhku di Tiongkok. Mata Ayah Qin dipenuhi kesombongan. Ini diberikan langsung kepadanya oleh tokoh berpengaruh dari Biro Seni Bela Diri Huaxia ketika dia kembali dari Gunung Kunlun. Lawan hanya meninggalkan satu kalimat, jika pemburu ingin membunuhmu, tunjukkan saja kartu ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Biro Seni Bela Diri Tiongkok melakukan ini, dia tidak berani menyinggung mereka sedikit pun. Saat ini, Liontin Giok ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Ye Chen melirik Ayah Qin dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya menyadari sesuatu, fakta bahwa tablet giok itu terungkap pada saat ini sangat mungkin merupakan tindakan yang disengaja oleh Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Ini hanyalah alasan lain untuk membunuhnya. Akankah dia membiarkan Ayah Qin pergi? Tentu saja tidak. Melepaskan harimau kembali ke pegunungan akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Sekalipun orang-orang dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok bersatu melawannya di masa depan, dia tidak akan takut. Dengan satu tebasan pedang pembunuh naga milik Ye Chen, lempengan giok itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, niat pedang yang dahsyat melonjak dan mendarat tepat di tubuh Ayah Qin. Niat pedang itu menembus tubuh dan bergejolak di dalam organ dalam Ayah Qin. Darah menyembur, pupil mata Ayah Qin yang garang membesar saat ia roboh ke dalam genangan darah. Keluarga Qin, keluarga ahli bela diri terkemuka di Provinsi Jiangnan, telah hancur. Tepat saat itu, sebuah suara teguran terdengar. Ye Chen, aku tidak keberatan kau memusnahkan keluarga Qin. Tapi kau berani membunuh personel pengawal Biro Seni Bela Diriku sambil memamerkan token seni bela dirimu. Apa kesalahanmu? Begitu suara itu berhenti, puluhan aura kuat langsung menyerbu ke arahnya. Niat membunuh yang mengerikan dilepaskan, langsung mengarah ke Ye Chen.
Ye Chen sama sekali tidak terkejut, dan menatap orang-orang di sekitarnya dengan penuh minat. Seperti yang diperkirakan, Biro Seni Bela Diri Tiongkok mungkin sudah menduga bahwa dia akan datang untuk menghancurkan keluarga Qin. Ye Chen, meskipun kau memegang jabatan di Dragon Soul, itu tidak memberimu hak untuk membunuh orang-orang tak berdosa secara sembarangan. Terlebih lagi, Biro Seni Bela Diri Tiongkok dan atasanmu telah menetapkan aturan bertahun-tahun yang lalu, begitu token seni bela diri dikeluarkan, tidak seorang pun, siapapun mereka, berhak untuk membunuh. Pelanggaran aturan ini sama dengan pengkhianatan. Kali ini, bahkan jiwa naga pun tak bisa menyelamatkanmu. Suara lelaki tua itu bergema di seluruh villa Gunung Nankin. Nama lelaki tua itu adalah Fang Dongcheng. Dia memegang posisi tinggi di Biro Seni Bela Diri Huaxia dan bahkan dapat dianggap sebagai salah satu pemimpin wilayah Tenggara. Provinsi Jiangnan adalah wilayah penting di Tiongkok bagian Tenggara. Fakta bahwa hal itu telah membuat Fang Dongcheng khawatir menunjukkan keseriusan masalah ini.